Siapakah yang tidak mengenal tokoh pahlawan nasional ini? Beliau sangat bersahaja dan sederhana, dikenal sebagai salah satu tokoh proklamator Indonesia bersama dengan Insinyur Soekarno. Berikut, kami akan menyajikan sedikit tentang kisahnya. Lahir dengan nama Muhammad Attar, ia merupakan anak kedua dan laki-laki satu-satunya. Lahir di sebuah kota kecil yang indah di Sumatera Barat, Bukit Tinggi, pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama tarekat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu Hampar, dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar, sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Ayahnya Haji Muhammad Jamil meninggal ketika Hatta berusia 7 bulan. Setelah kematian ayahnya, ibunya menikah dengan Agus Haji Ning, seorang pedagang dari Palembang. Haji Ning sering berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Mara, kakeknya dari pihak ibu. Dari perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning, mereka dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafi'ar, kakaknya. Namun pelajarannya berhenti pada pertengahan semester kelas 3. Dia lalu pindah ke LS di Padang atau SMA Negeri 1 Padang pada masa kini sampai tahun 1913, kemudian melanjutkan ke MULO sampai tahun 1917. Selain pengetahuan umum, ia telah ditempa ilmu agama sejak kecil. Ia pernah belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdullah Ahmad, dan beberapa ulama lainnya. Selain keluarga, perdagangan mempengaruhi perhatian Hatta terhadap perekonomian di Padang. Dia mengenal pedagang-pedagang yang masuk anggota serikat usaha dan juga aktif dalam Jong Sumatranan Bond sebagai bendahara. Kegiatannya ini tetap dilanjutkannya ketika ia bersekolah di Prince Hendrik School. Muhammad Hatta tetap menjadi bendahara di Jakarta. Kiprahnya di bidang politik dimulai ketika Hatta bersekolah di Belanda dari tahun 1921 sampai tahun 1932. Ia bersekolah di Handelshogen School. Selama menetap di sana, ia bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indische Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Party antara lain Suwardi Suryaningrat, Jules Dekker, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politiknya sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua Perhimpunan Indonesia, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Di dalam pidatonya, ia mencoba menganalisa struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia sampai tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan. Dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran rakyat Indonesia. Pada tahun 1927 itu pula,
Hatta dan Nehru diundang untuk memberikan ceramah bagi Liga Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kebebasan di Gland, Swiss. Judul ceramah Hatta el Indonesia son problem di independensi, atau dalam bahasa Indonesia yaitu Indonesia dan persoalan kemerdekaan. Aktivitas politik Hatta pada organisasi menyebabkan dirinya bersama dengan Nasir St. Pamoncak, Ali Sastro Amijojo, dan Abdul Majid Jojodiningrat ditangkap tentara Belanda. Ia dituduh telah menghasut untuk menentang kerajaan Belanda. Selama 5,5 bulan mereka ditahan dan diinterogasi berulang kali sampai akhirnya diajukan ke sidang pengadilan. Bung Hatta menolak didampingi seorang pengacara, ia akan melakukan pembelaan oleh dirinya sendiri. Pada tanggal 22 Maret tahun 1928, Mahkamah Pengadilan di Den Haag membebaskan keempatnya dari segala tuduhan. Dalam sidang yang bersejarah itu, Hatta mengemukakan pidato pembelaan yang mengagumkan yang kemudian diterbitkan sebagai brosur dengan nama Indonesia Free, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai buku dengan judul Indonesia Merdeka. Antara tahun 1930 sampai tahun 1931, Hatta memusatkan diri kepada studinya, serta penulisan karangan, untuk majalah Daulat Rakyat dan Die Sosialista. Ia merencanakan untuk mengakhiri studinya, pada pertengahan tahun 1932. Pada bulan Juli tahun 1932, Hatta berhasil menyelesaikan studinya di negeri Belanda, sekembalinya ke Indonesia. Hatta sibuk menulis berbagai artikel politik dan ekonomi untuk Daulat Rakyat serta bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Reaksi Hatta yang keras terhadap sikap Soekarno sehubungan dengan penahanannya oleh pemerintah kolonial Belanda, yang berakhir dengan pembuangan Soekarno ke Ende Flores, terlihat pada tulisan-tulisannya di Daulat Rakyat yang berjudul Soekarno Ditahan, yang terbit pada tanggal 10 Agustus tahun 1933, Tragedi Soekarno, terbit pada tanggal 30 November tahun 1933, dan Sikap Pemimpin, terbit pada tanggal 10 Desember tahun 1933. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia. Para pimpinan Partai Pendidikan Nasional Indonesia ditahan dan kemudian dibuang ke Bovendigul. Sebelum ke Digul, mereka dipenjara selama hampir setahun di penjara Glodok dan Cipinang, Jakarta. Di penjara Glodok, Hatta menulis buku yang berjudul Krisis Ekonomi dan Kapitalisme. Pada masa pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya mengenai ilmu ekonomi, sejarah, dan filsafat. Kumpulan bahan-bahan pelajaran itu di kemudian hari dibukukan dengan judul-judul antara lain, Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan dan Ala Pikiran Yunani. Selanjutnya, pada tahun 1935 saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Syahrir dipindah lokasikan ke Banda Neira. Di sanalah, Hatta dan Syahrir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Saat-saat mendekati proklamasi, tanggal 22 Juni tahun 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPUPKI, membentuk panitia kecil yang disebut Panitia 9. Dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Panitia kecil itu beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Atta Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hasim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokrosujoso. Kemudian pada awal Agustus tahun 1945, tepatnya 9 Agustus tahun 1945, BPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI.
di mana Bung Karno bersama dengan Bung Hatta dilantik sebagai ketua dan wakil ketua. PPKI bertugas melanjutkan hasil kerja di PUPKI dan menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana pada peristiwa ini Bung Karno dan Bung Hatta diculik, kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, bernama Jiao Kisom, di sebuah kota kecil Rengas Dengklok. Penculikan dilakukan oleh kalangan pemuda dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam hari, mereka mengadakan rapat untuk persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediaman Laksamana Tadashi Maidan di Jalan Imam Bonjol 1 Jakarta. Keesokan harinya panitia kecil yang terdiri dari 5 orang, yaitu Soekarno, Hatta, Soekarni, dan Sayuti Malik, memisahkan diri ke suatu ruangan untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Soekarno meminta Hatta menyusun teks proklamasi yang ringkas. Hatta menyarankan agar Soekarno yang menuliskan kata-kata yang didiktanya. Setelah pekerjaan itu selesai, mereka membawanya ke ruang tengah tempat para anggota lainnya menanti. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh 2 orang saja, Soekarno dan Muhammad Hatta. Semua yang hadir menyambut dengan bertepuk tangan. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, tepat pada jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Muhammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Soekardjo Widjopranoto mengemukakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus merupakan satu duit tunggal. Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya dari usaha pemerintah Belanda yang ingin menjajah kembali pemerintah Indonesia. 2 kali perundingan dengan Belanda menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville, tetapi selalu berakhir dengan kegagalan akibat kecurangan pihak Belanda. Kesukaran dan ancaman yang dihadapi silih berganti. September tahun 1948, PKI melakukan pemberontakan. Tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda kembali melancarkan agresi militer kedua. Lalu, Presiden dan Wakil Presiden ditawan dan diasingkan ke Bangka. Namun perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan terus berkobar di mana-mana. Pada 27 Desember tahun 1949 di Den Haag, Bung Hatta yang mengetuai delegasi Indonesia dalam Kongres Meja Bundar untuk menerima pengakuan kedaulatan Indonesia dari Ratu Juliana. Bung Hatta juga menjadi Perdana Menteri waktu negara Republik Indonesia Serikat RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Hatta kembali menjadi Wakil Presiden. Pada tanggal 27 November tahun 1956, Bung Hatta memperoleh gelar kehormatan akademis, yaitu Dr. Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bung Hatta mengucapkan pidato pengukuhan yang berjudul Lampau dan Datang. Sesudah Bung Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden RI, beberapa gelar akademis juga diperolehnya dari berbagai perguruan tinggi. Universitas Pajajaran di Bandung mengukuhkan Bung Hatta sebagai guru besar dalam ilmu politik perekonomian. Universitas Hasanuddin di Ujung Pandang memberikan Dr. Honoris Causa dalam bidang ekonomi. Universitas Indonesia memberikan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ilmu hukum. Pidato pengukuhan Bung Hatta pada saat berjudul Menuju Negara Hukum pada tahun 1960, Bung Hatta menulis Demokrasi Kita dalam majalah Panji Masyarakat, sebuah tulisan yang terkenal karena menonjolkan pandangan dan pikiran Bung Hatta mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia waktu itu. Dalam masa pemerintahan Orde Baru, Bung Hatta lebih merupakan negarawan atau sesepuh bagi bangsanya daripada seorang politikus. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1972, Presiden Soeharto menyampaikan kepada Bung Hatta anugerah negara berupa tanda kehormatan tertinggi yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara.
Bung Hatta wafat pada usia 77 tahun, tepatnya pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta, setelah 11 hari dirawat. Keesokan harinya, beliau disemayamkan di kediamannya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta dan dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden. Pada saat itu, Adam Malik. Setelah wafat, pemerintah memberikan gelar pahlawan proklamator kepada Bung Hatta pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 bersama dengan mendiang Bung Karno. Pada 7 November tahun 2012, Bung Hatta secara resmi bersama dengan Bung Karno ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pahlawan nasional.